Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Ati uto ato sira kabeh, ati uto ato sira kabeh, nuruta sira kabeh Allah ing Allah. Kowe taat Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Wala tawallau anhu. Wala tawallau lan aja mengo sira, aitu ridu tegese aja mengo sira anhu saking ikilah Allah. Oleh mengo oleh menentang dimukhalafati amrihi kelawan tentang perintah Allah. Wa antum halake sira kabeh tasmauna iku krungu sira kabeh, kowe krungu Al-Qur'an ing Qur'an wal mawaidh lan pira-pira nasihat. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kaya aja ana kaladine kaya dene wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina samina en kata samina krungu sapa kita wong hale te wong akeh hakikate wong akeh la ismauna ora krungu sapa wong akeh ora krungu sima atadabure to sama atadabure sami kelawan krungu sing angen-angen wekti ajen lan nampa nasihat. Wa hum ta alladzina iku al munafiquna pira-pira munafik awil musyrikuna te pira-pira musyrik. Inna syarrad dawabi sak temene ele-eleke barang sing gremet ning bumi. Sak ele-eleke makhluk sing gremet ning bumi. Indawa mungguhe Allah. Iku asummu, iku napa wae kebudekan utawa ketulinan, kebudekan atau ketulinan. Tuli atau budek an sama ilhaqi saking ngrungu kebenaran atau ngrungu kenyataan. Albuk motor apa jenenge kopok atau gagu utawi napa pelo anu itu saking ngomong bihi kelahar. Sane ngomong ra bener terus. Alladzina rupane wong akeh layak diluna kang ora duwe akal sapa alladzina. Walau alima umpama pirsa sapa Allah fi ing dalem wong munafik utawa fi ing dalem musyrik. Khairan ing kaapian. Solahan tegese kaapian disama ilhaqi kelawan gelem ngrungu barang sing hak. La asma'u liktine paring ngrungu sapa Allah min munafikin sama atafahum. Sima atafahum kelawan ngrungu sing iso paham. Walau asma'u umpama lamun ngekeki pengrungu sapa Allah min munafikin. Fardhon ing dalem paringane. Salaman lagi fardon ing dalam pengandiane, Andekan mereka diberi pendengaran. Waqat alimah hale teman-teman pirsa sapa Allah. Allah khairofi ini yen ora ana kapian iku mujud ing dalam munafikin. La tawallau yaktine padha mengo sapa munafikin aku sange hak. Wa hum hale te munafikin muriduna iku mengo kabeh angka buli saking nompo hak. Inat dan krana ingkar Inat dan krono ingkar wajud dan krono anak krono menentang juhud. Ya waladina amanu eling-eling wong si iman istajibu. Nyembadhan yo sira kabeh utawi nuruta sira kabeh lillahi maring Allah wa rasul lan maring rasul. Walillahi maring Allah wa rasul lan rasul. Oleh nyembadani kita ati kelawan doa. Ida ja'akum nalikane nuntut utawa ngajak sapa Allah lan Rasul ing sira kabeh. Oleh ngajak 5 maring perkara iki kang iso maslahati apa makum ing sira kabeh. Maksude murid non maslahati min amri dini saking urusan agama. Li ana ukron sak temne dini sababul hayati iku dadi sebab kehidupan ala badiyati kang abadi kang langgeng. Wa alamunan ngerti sira kabeh ana ing sak temne Allah yaqulu iku apa jenenge menengahi antara orang dan hatinya. Yaqulu nengahi sapa Allah. Nengahi ini sangat parah. Benal mar'i antara awa-awaan wa qalbihi lan atine mar'i. Fala yastati mongko ora kuwasa apa ayu mina ento iman sapa wong ayak pura ta dadi kafir sapa wong. Illa bi iradatihi kecuali kelawan kersane Allah.
Wa ana bulan sak temne kelakuan ilahi maring Allah tusaruna den kiring sira kabeh. Upaya jadi mongko mal sapa Allah kum sira kabeh di amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedi sira kabeh utawa menghindari sira kabeh fitnatan ing siji tragedi napa tragedi mboten fitnah. Manut Jawa napa gosip niku mboten fitnatan ing siji tragedi siji masalah. Inato batum namun mekenane apa fitnah kum sira kabeh. Fitnah iku nek mekenani la usiban ora bakal mekenani apa fitnah alladzina zalamu ing ngomong sing zalim mingkum sing sira kabeh khosotan hale tertentu. Kalau tak umum balik nyumrambai apa fitnah hum ing zalimin wa ghairahum lan yani zalimin. Lawat tika utawi wedi ning fitnah. Iku carane diingkari mujibiha kelawan menjauhi utawa ngingkari barang sing mari anane fitnah. Minal mungkari bali sanging barang mungkar. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah usadi iku banget nyiksane. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah usadi iku banget nyiksane. Iman kedhe wong kala baru kang nentang sapa man buhe apa. Waskuru lan ilinga sira kabeh antum nalikane te sira kabeh qalilun iku kelompok sing cilik. Mustadafuna terlemah kabeh fil ardi ing dalem bumi. Ardi Makkah tegese kowe iku lemah zaman ning bumi Mekah. Apapun aku akhir sira kabeh ayata khotofakumun nas ing yen to nyrobot utawa yen to mbajak apa neror utawi napa nyabut ade kum sira kabeh. Nyabut ade cara bahasa sani. Sapa anatu manusa. Ya aku dak wong tegese ngalap wong sira kabeh sapa al-kufar wong kafir disiwaten kelawan cepet. Fa'awakum mongko ngisakno sapa wa kum sira kabeh ilal Madinah di maring Madinah. Wa ayyadakum lan nguatno sapa wa kum sira kabeh. Qawakum tegese nguatno sapa wa kum sira kabeh. Dinasrihi lan pertolongane Allah. Yauma badrin ing dalem dina Badar. Bil malaikati lan malaikat. Warajakakum lan rezekani sapa wa kum sira kabeh nato ibadi sang pira-pira barang sing apik. Iki ditafsiri ayyuna ini dikese pira-pira rampasan perang. La alakum namuna sira kabeh utasuruna iku nyupuri sira kabeh ni amalu ing pira-pira nikmate Allah, ni amalu ing pira-pira nikmate Allah. Ini kalau terangaken ini masih tentang perang Badar ya. Ini pun kalau terangkan bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan, yang tidak direncanakan. Dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer yang dipimpin Abu Jahal. Ini dikenal kalian An-Nafir. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan sing jauh lebih kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab itu perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kalau itu satu-satunya perang. Sehingga ada tokoh kafir sentral rupanya Abu Jahal nama mati. Itu dari tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah yang jadi mukjizat, yang jadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka yang asumul bukmi. Dari awal nggak mau mendengarkan kebenaran. Dari awal juga nggak mau ngomong tentang apa? Kebenaran. Nah, orang-orang yang tipikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis alladzina la ya'qilun. Itu dianggap mungkin rajin apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang nggak mau mendengar kebenaran atau nggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori, ya, teori ini Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Pola yang nampak pakem. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya yang tadi, teori
ini Abi Sufyan karena dia seorang presiden Mekah dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini kalau jangkar terus ya, sesuai alur sejarah. Abi Sufyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy. Termasuk anak turunnya Ibnu Du'ayyin, sama dengan nasabnya Rasul. Lalu Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Sayyid Abdul itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat. Sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat, sebagai presiden, nah sampean rakyat, revolusi atau demonstrasi jenisnya menuntut keadilan. Tapi cara presiden jenisnya mengganggu sekali. Mana ada Pak SBY, GPD, Rien, dari presiden, di bangsa Saudi jadi apa? Presiden. Uang nak urung jadi presiden itu semangat, tapi nak jadi itu lebih grogi. Itu muncul satu. Nak urung jadi kiai semangat jadi kiai, tapi nak jadi kiai itu nggak jadi kiainya lebih grogi. Apa dora kiainya malah ada kepentingan apa? Jadi kita nanti cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, ini kita ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengaruh. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal, untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat, mereka harus tidak punya rivalitas, tidak punya pesan. Dia ketika Muhammad dakwah, itu dianggap, wah Muhammad itu gak ada ajaran anyar. Apa menang narani hati golek pengaruh. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, Pak ngoten teng lain. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib. Abi Thalib, ponakan kandhani. Aja men gawe gerakan. Aku ratungan kowe lho tak pateni, tak ban. Abi Thalib, ya tak kandhani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe Abi Sufyan, Abu Lahab do metu. Gak ngono, Mas. Kowe gawe gerakan aneh-aneh kemungkinane telu. Terus ngomong ae kowe ora repot-repot dadak miso ibu bala tak usah. Terus ngomong ae. Gawe aneh-aneh gerakan kepengen untuk bojo. Tak golekno wedok sapa sing seneng tak rabekno. Nak kepengen duit tak gawe itu. Kowe nak kepengen dadi pemimpin tak angkat dadi napa? Iki rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Tak sebut manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Jika cara pandang mereka mat, nak kowe kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak raben. Kepengen duit tak gaib. Ini namanya satu kebenaran yang nggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali nggak sambung. Itu jenis asumul bukmul ladzina apa? Memang sudah ada sambung-sambung. Itu aku balik ngeten. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius. Ini sing fakta sejarah, ya tentang hadis-hadis sahih. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Heraklius, bahasa pondok darah napa? Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina, Syria termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang napa? Niku Heraklius tanglet teng Abi Sufyan ngeten. Aku takut Abi Sufyan. Oh, no pancen tanggam sing aku nabi, yo aku malah cek keluargaku.
Terus wonge di nasab ora, iya ini termasuk keluarga kuras di nasab. Bapak-bapaknya rojo ora, termasuk yang ditanyakan bapak-bapaknya rojo tak? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh tapi wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia tak anggap yaitu dumulkan Allah. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersampean jadi santri, jadi wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata, min ba'di ma tabayyana lahumul. Mulane niki mumpung ngaji, jenengan mumpung ngaji beti yang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kalau nanti musyawarah bagi kiai menyangkut kebenaran. Misalnya ngeten. Kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut. Dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sebab itu dulu ketika ada LDITI dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam. Itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan apa? Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DI NU. Kalau nanti diceritani pernah mbak kula. Aku itu tahu kan ditugasno nembak ITI ning alas. Lha iku pas do maca Yasin. Aku santri kon nembaki wong sing lagi maca napa. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembak ikam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, GAM itu napa? Gerakan kriminal atau separa. Tapi perasaane wong GAM sing lugu-lugu kepengin di negara napa? Lugu lho. Nah, sing ketua-ketuane perhitungannya mun bisnis. Balik sing ketua perhitungannya mun beli masjid. Balik kowe partai, nak wong lugune muni ahli sunnah wal. Nak ketuane dihitung-hitungan dhewe. Ora balik kowe sunnah ngono wis kuno. Urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Jadi kalau cerita betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran. Mulane kira ngerasa di pangeran. Umpama dadi pangeran, sitok niate ge negara Islam. Rupa-rupane ganti wae wong sing lugu pikirane ge negara napa? Sitok tentara atas nama tugas negara. Di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis yang harus ditumbuk. Kowe mau militer. Kena sumpah tata marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih, hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab, kayak di ITI termasuk bukan, negara boleh merangi. Hasil akhirnya diperang. Tapi sekarang kalau dibalik, kalau sering musyawarah ngeten DIY, sekarang kalau dibalik, misalnya ngeten dibalik, wah, nak tepaan musuhnya ya kowe ra cocok. Lah nak musuhnya ki cocok. Misalnya ngeten. Kula rugen musuh favorit teng Iran. Karena kita Sunni anggap paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi dan Iran. Itu bukan tahu kan? Jadi kelompok Sunni revolusi pemerintahan sah di itu bukan. Makanya tarif bukan dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini di ITI tentang Indonesia ada bukan. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni tentang Iran tentang pemerintahan sah, apa? Bukan. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatannya Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Syarif, zaman Pangeran Syarif bela Wahabi. Sementara kiai Indonesia bela Nabi Sunni. Jadi ono NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang gerakan apa Wahab.
Itu kan kebenaran. Kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mulane terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, dianggap mati syahid. Sitok darani teror. Sitok mati syahid, sitok darani apa? Teror. Wong langit kok ambek bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Waktu tunggale wong ra cocok, wong ra kedunya ni cara wong sing seneng dari wong zuhud. Dari wong ra seneng wong ra mutu. Wong napa? Tunggale wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari serang seneng wong ha-ha. Mergo wong kusuk mesti ha-ha. Yo terus kok wong bingsul barang ni. Dari sing seneng wong cawe itu wali bingsul itu manis. Ora dari ratu nang untuk raroto seneng. Mergo bingsul itu sampai untuk gak. Malah ngendikane pangeran. Kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa bi'afwa? Kowe nak delok matine artis utawa matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenang, sing layak jutaan Nah, kowe ra seneng gampang. Mati udah ditonton, jadi inan, mati tidak delok. Gampang. Karek oleh istilah itu jenis di apa? Kayak orang katut itu, ada yang seneng. Wah, wong pinter tenan poligami untuk wong lain. Dari kira seneng, dari media, dari dokter, boleh terima katut nopo. Itu, kawannya kalah. Dari seneng, aku pria berselera tenan. Orang apa dia negosiasi dengan sono belum bertamu. Nah, kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas. Di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinan sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan sambut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Menteri tetap Abu Jahal nggak apa-apa, asal dia apa? Mengenai cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam ini bukan. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang. Itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Dan sampai ngerti. Kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini, itu sudah ngalami nasar rodgawa di endawahi sumul bukmul ladina apa? Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran itu tadi. Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono iku jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuasaan. Nah, itu pulau bayang ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika kabundut. Tapi partai kecil mesti lagi komuter. Melok partai gede gak di ciri Islami. Melok partai cilik hasil kronomu. Itu kebenaran akan begitu terus sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Nah sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi, andai kan sekarang sampai di Mekah, paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan. Tidak buat berarti gerakan Sunni
Nggak bisa hidup sama sekali dia. Nah, gua arahi orang kok toh gerakan ganggu setah. Kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, Kurdistan, Tengguti, Irak, terus Sudan, Khartoum, itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap sepakat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Perasaannya RPM di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap nomor sepakat. Wah, ada nanti sampai kiamat. Nah, itu rawan kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan. Ini ayat Allah balrona ala qulubihim maka ya kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Allah balrona ala qulubihim maka napa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Pasti mengalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Zaman Rasulullah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kula nggih. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa Nabi itu selain Nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Jadi Nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Masih. Ini rumah tenan, sampean ini kan banyak partai, dan sampean duwe acuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, menganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara nomor sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue sing bener di, sing jelas Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang nabi. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah. Ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden. Punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Jika misalnya Abu Bakar, ya gubernur Syam, zaman itu Muawiyah. Gubernur Medina, misalnya siapa, Ibnu Zubair. Gubernur yang di Mesir, Amr bin Ini rumah nonton. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Karena podo-podo sistem negara, sing pantas memimpin Mekah Madinah, yo dari Umayyah. Jadi saya habis itu kan presiden Mekah itu masih perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau gubernur Syria. Kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya Ali juga Muawiyah apa? Ini bersama Raja. Itu rapodo ketika Pak Karno merdeka Indonesia. Sementing bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa A. Karno pindah Pak Harto. Hampir sing bapaknya presiden terus ngerasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anaknya ngerasa melok duwe. Udah presidennya aku, ngaku anaknya presiden. Itu sejarah begitu itu berulang. Sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden. Anaknya presiden. Sementara Ali orang anaknya apa? Itu sampai bisa kan. Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja bolehlah sampean fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang karena Sayyidina Ali nuti yang
Sayyidina Ali cara sak mangking mirip-mirip kados Gus Dur. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya, beliau orang alim, Madinah Babul Ilmi orang alim, tapi gak pintar ngatur strategi negara. Orang ya piak-piak. Gus Dur timpet men coba kan. Jadi wong pinter kados kula misalnya dadi lurah kalah. Wong ulama nak mimpin mesti kalah. Mergo mesti ora representatif. Misalnya tidak nari ya ora bisa. Syaratnya diterima semua rakyat kan wae nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa. Kalau presiden kok kiai ora ngarah menang. Iku nak kepen suara terbanyak ono paguyuban riyo ke melok riyokan. Paguyuban ono ngebel ya melok napa? Kok nyanyi bersama karena ora pusing nek presiden kok kiai ora ngarah. Enggak, itu udah bisa. Nah, ngadalah suara santri tok jumlahe mbok pi. Hasil akhirnya Ali gawe perang Ali 3 kali kena. Pinter, kemudian Muawiyah anake presiden. Bareng 2 pasukan itu bertemu, mas perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu ndak kok Quran, Quran sampeyan Quran mushaf. Didapat teng ujung panah. Yang ujung tombak. Narji'u ila kitab. Wis ali-ali ora perang, ora usah perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali kon tetap nyerang, mergo itu mau taktis. Kelompok Sayyidina Ali wong ali wis wong dijak hakum ila kitabillah. Dijak balik ning Quran kok tetep ngotot per. Tangan Ali ora bener. Akhir mulai setengah pasukan Ali gak nurut gak Ali. Dijak damai al Quran ora gelem. Akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate elek. Iku kula balik nontono ngeten. Nak tukaran di bojo muring-muringan. Kok mesti menang sing ngomong dhisik. Terus saiki ngene wae, semua ngalah. Sawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh kok ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal amuk-amukan kowe ya melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit ya saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo saya iki sabar to dadi wong. Makane dekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar. Sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesannya yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten. Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka dia pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah taktis perang. Lalu diarani kalimatu haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya. Ini zaman akhir kau enderekno kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu bukan enak, mumpun derek no kiai bah, tepaan kiai kulo partainya bukan sami berjalan. Mumpun belum menderek no apa? Kiai. Cuma tepaan kiai kulo partainya bukan ber, mau terkecewa. Jadi menderek no kiai, kalau saya menderek kiai jenengan. Ya waktu bojo misalnya nyentak, gue keren bojo. Wong itu aja bukan wong lanang, sampai wong itu sing sayang. Jadi sayang tanggam, itu. Jadi kan sayang wong itu, jadi sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa kan aku. Jadi itu menungso omongannya rano teknik. Wolos kabeh. Wolos. Menurutku mulai. Bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola caranya ngomong. Jadi yuridu na'yudfi'u nurallahi nabah. Itu yang disebutkan di Nabi, inna minal bayani la sifron.
penjelasan itu ada unsur hipnotis, unsur apa sih? Ya tunggalnya pornografi, yang kita darani seni, ukuran seni itu nak gambar wong blogger, ora seni jelas gambar wong cobaan. Kita darani porno. Saya kira dijawab seni gak terima, dianggap budaya. Makanya undang-undang pornografi orang ngarai iso lulus. Batasnya itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya di Irian Jawa menganggap koteka, oleh nerakno. Opera isinya keselan nyekal. Wong Irian udah kah? Itu wajar repot sampai nanti ngendika innal bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi rong rasane dimurtati sahabat. Ini ku masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengira. Misalnya riyen sholat maghrib Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Dari Yahudi penak, tidak oleh pemimpin. Saiki muni A, besok muni pemimpin kok leda. Irtad jam peminas sahabat. Ono sahabat sing murtad. Kode kaya wong mencolot partai. Jadi kiai sing pinter baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya kiai lincah. Karena bisa membaca dari sing seneng. Sampai ini bangga mergo kiai ini pakar dari sing ra seneng. Wah, kiai kutulun. Wong masalahe padha sing sitok darani kutulun. Sing sitok darani ahli setra. Masalahnya sama. Ini sama. Sing sitok darani khusuk, sitok darani hak. Ana wong sibuk dari sing seneng. Wah, orang itu energik sekali. Dari sing ra seneng wong kok ita itu. Ketok nak wahyune pengiran bener. Yuri duna ayyufi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa untuk membunuh Nurullah itu hanya lewat mulut. Podo menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak puas, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari hiperseks yang berlebih. Dan itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat takut ingin diwalik. Ono rondo kan sakit. Nulung rondo itu apik, ya apik. Nak nulung kita apik, nulung loro, ya luwe apik. Nak nulung telu ya luwe. Diwaca ngono kan poligami ku apik. Wong nulung wedok sitok ya apik apa meneh wong. Tapi diwalik ya luwih haram ya. Misale makan wedok sitok era kelar kok malah ape makan itu. Dadi kaya rutin mesti haram ya. Mergo mesti logikane makan wong sitok era kelar kok ape makan wong napa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa. Peralihan apa? Oleh darani, itu bukti persek, apa bukti akeh jumlahnya tinggi turun. Paham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng. Bentuk ketegasan terhadap kamu, jadi sing rasa seneng ahli pakar strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era modern, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah di ketegas, jelas sanggup. Kita daerah di tegas, kita daerah di miskin, setelah itu mulai nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuridu na'ifu nurawa nama biasa. Inna minal bayani latif. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak-walik elit, tidak akan nampak sebuah kebenaran. Tadi sama tak takoi, kayak kasus Ponari. Kalau bolak-balik kita perhatian, cara jenazah kasus Ponari pun. Lebih rapi ya. Biasa. Itu sirik tau, sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nak sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Ya drengki ke Ponari duit ya. Anak sirik bahasa Arab, itu orang bawa hukumnya musyrik, mereka menyekutukan
Quran, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dalam banyak hal, saya itu matur nuwun fenomena kayak punari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus perdagangan sukses, harus mafianan politik. Wah, saya gak mafianan politik lagi. Ponari itu modal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang ngimani teori. Karena aku tuh pinter, ponari sekolahnya kalau setelah tolu tidak pinter. Gue bilang. Pengiran gampang kan, lainnya manusia. Jadi gue nak percaya teori rezeki, jadi dulu itu orang gesing menyangkut hukum sirik kita orang itu orang menarik bakat juga tertarik. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata untuk semua. Gue ini bupati paling salami sampai 1 juta. Gue nak dianggap kiai pantas. Dianggap kiai setengah gede. Nanti dianggap kiai saya ketahui wesen. Ponari itu inflasikan dulu. Nanti kalau panjang-panjang ada nyalek tak kandang. Nyalek cek kalah, ambil Asmiranda, ambil Dian Sastro, ambil Lunamanya. Itu gambarnya dipasang se Indonesia. Orang usah bayar, malah dibayar. Rasa istiwa, orang usah tarik. Gambarnya se Indonesia dipasang. Ijek dibayar. Itu nyalek, wis makan. Gambar ijek mbak. Burung mesti dah. Pangeran lagi tontonan itu gampang. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, apa terus urusannya pengiran? Enggak aku ngalim pun bakat sopan bakat pengiran. Daripada aku nyekseni kehebatannya manusia atau nyekseni kehebatannya apa? Aku tetap model Nabi ngono ya, Inggris bingung terus roket ibadahnya pengiran ya alamu annahu ala kulli syai'in. Sekarang saya benar-benar tahu, ternyata Tuhan benar-benar kuasane pangeran sering melintasi batas kewajaran sing dibayangno manusia. Iku mau ya dibayangno sugih nek dadi pengusaha sukses. Boleh ponari napa? Lah kula nu mboten tertarik ngomong sirik ora nih. Ya memang ada, tapi itu kan fenomena masyarakat kita ini sakit. Jiwaannya sakit. Orang kayak gitu kok dibu. Ya, tapi sing berhenti ya sakit. Kowe tau ketem ya sakit. Wong ngono-ngono wae kok ribet. Mosok niku ora seneng nak pangeran dia bertun. Nah, tapi yang teko sirik, aku ora tertarik, bakal sirik ora tertarik. Aku tertarik, nah itu bukti Allah yang digunakan. Itu begitu. Itu tadi tinggal olah bicara. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan itu jadi kunci. Omongan jadi apa? Kanjeng Nabi ngendikan orang ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gampang omongan. Terus sahabat do takok. Mosok kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Tapi Nabi sebuti wa hal yakubun nas ala wujuhihim au ala manasirihim illa itu al jinan. Ora ana sing mlebu neraka kecuali hasil omongan. Mulane ulama-ulama niku mlebune neraka pertama. Mergo dekne dhewe omongan sing luwih lancet tinimbang pedang tinimbang bom. Lan kula pengen kula mlebu swarga ora liwat jalur ulama, ora liwat jalur sing aneh. Wae jalur pokoke aku kawulane pangeran, neraka iku ya ora ndadekno pangeran tambah dos, mlebu swarga ya ora ngurangi kerajaane napa. Sampeyan saiki lihat. Wong si A ngalalno darahe wong sing ora cocok. Utawa wong Khawarij ngalalno darahe wong sing ora cocok. Mergo fatwane ulama. Mudah takfir, mudah mengkafir. Perasaannya orang Khawarij bunuh kelompok lain itu tidak apa-apa. Sekali menghukumi kelompok lain kafir berarti halal darah. Sebab itu perang di Irak, di Iran itu paling susah dihentikan. Dulu zaman Saddam dengan Khomeini ya susah dihentikan. Sama seperti Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir. Sampai ada tragedi ulama sekali bersayat kutub mati ini dihukum. Dan beliau ulama terkenal yang orang diwilalin apa? Ya karena sebuah fatwa. Dulu si
Siti Jenar mati juga karena sebuah fatwa. Akhirnya dihukum nopo pan. Lalu kula setuju ulama sing model saniki. Ulama model saniki gak sekuler kan. Jadi nek takoki wong piye hukume wong iku? Ya fasik utawa ahli maksiat wong ra jelas. Dene dari ini hukum kafir pun. Karena akibat divonis kafir artinya halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh di ini hati-hati. Sebab itu fatwanya ulama itu ikut andil dalam pertumpahan. Gitu, kayak perasaane tenggene Puntini sini, perang-perang teng Puntini sini, teng Irak, teng Nopo, mesti merujuk fatwa Muqtada saja. Jadi kan begitu loh. Begitu semua fatwa ulama itu ahadu minat. Maka sekali fatwa itu salah, ulama ini akan disita. Salah itu bentuknya macam-macam. Ulama ini akan dimintai pertanggungjawaban karena fatwanya melahirkan pertumpahan apa? Nanti ada jadi ulama ini cara mulan kula seneng, soalnya jadi kiai nanti mate rapat ono sing ngandel. Rapat ono sing ngandel ora gak pati mandi. Gak pati mandi ora pati dadi ekolo. Umpama riyen Gus ora sering delok film, ora sering saenake wong sing wani mati ya. Saenake pasukan berani mati ya rapati wani marah dadi wani mati karo wani rawati napa? Iku eling-eling. Jadi ben dadi tonggak sejarah. Dulu kebenaran yang era para nabi ternyata dikelabui dengan kayak begini. Kalau poligami dianggap hiper. Padahal sampean melihat nasibnya itu kayak apa? Istri-istrinya nabi itu yang tidak janda hanya Aisyah. Dan semuanya adalah korban karena suaminya bela Nabi. Kasus Saudah binti Zam'ah kan. Itu dua bojo-bojo yang mati nih mergo bela Kanjeng. Dalam keadaan Islam minoritas. Zaman dhisik wong wedok sing ra dilindungi sing lanang mesti dadekno amat mbek musuhe utawa dicerobot didadekno napa. Umpama Nabi ra ngawin betapa bejatnya Nabi, malah Nabi sendiri wong sing lanang matek demi beliau, randane diben. Nggih. Wong matine sing lanang demi Nabi, dibule randane dibarno. Iku koyo apa dolime Nabi? Nggih, artinya secara teori sosial sebaiknya Nabi memang menikahi. Kalau tidak menikahi kan menterlantarkan orang sing bojone mati demi. Karena Nabi ra ngawini ku artine gak peduli, corong Jawa mboten apa. Wah, ini bojone Nabi nuwe. Wah, sing suatu. Lah kalau balik cerita, kula seneng sinetron sing gambar wong sing gedeng poligami. Iku gedeng sakuci poligami tepaan bojone ae. Untuk sing poligami angkatan 35 tambah 5 kok ya kaya. Jadi jebule wong tentang poligami ora krana poligami. Iri. Lha ngene ku ana wonten gambaran, kula niku seneng gambaran itu terakhir. Ana seorang ustaz di murid wali. Nom-nom terus wong. Ana krungu itu nak ustaz itu poligami mbek santri ini. Pikirane ta nom-nom kono poligami mbek wali itu do gede ustaz apa sama santrinya mah. Suwe konangan sing poligami santri sing elek tuwek. Oh ya sudah. Ternyata tentang poligami ini bergonjong-gonjong di poligami wong ah. Boleh di poligami wong. Ya santri ini tapi napa? Oh ya sudah kalau begitu. Jajal di poligami saya puji akimu wong elek wanceng untune metu. Wah, wartawan enggak ora iri. Ya baguslah nolong orang. Gue wong ora tau munafik, nak iri ngomong apa? Jangan cara kula itu tadi kebenaran itu bisa ditutupi karena itu tadi. Makanya kita mulai ngaji ini harus mikir. Bahwa mulut itu penting. Sampai oleh pengiran disebut apa? Yang berpotensi membunuh agama termasuk apa? Mulut di afwa wa ya'bawu illa ayyutimma apa? Apapun pahite cangkem eleke cangkem tetap nanti pada akhirnya kalah sama nurullah. Gitu, berkatanya tadi nggak pun ulama ya. Guru nak dipimpin kiai itu apa?
Mergo kiai amanah kena dipercaya. Wangane pemimpin kudu kiai, tapi nek diwali. Tapi tidak bedanya sama terus kiai mimpin gak tak. Mergo disebut gak di langit itu bumi, sitok kudu kiai kudu dari amanah. Sitok ora percaya kiai dari gak di. Itu bener sih iki. Mirip padahal semua omongan mesti apa? Itu disebut tak sabahat dulu. Satu kesalahan itu mesti mirip-mirip. Satu kebenaran dia apa mirip. Nah, kalau sudah orang tidak mengerti kebenaran yang lewat proses-proses dialek, ini dari pengiran Inna sarhad dawa bi'indawai sumul bukmul ladina apa? Lain. Penjualan tersakan. Wana jalanan tumurun si Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir. Wakot bahasa ulang kali teman-teman ngutus sopo Kanjeng Nabi ku ing Marwan. Sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah tamaring Bani Quraidah. Ini masalah cangkemen ae. Liuna zilu supaya memposisikan sopo Bani Quraidah ala hukmihi ing atase hukume Marwan bin Abdul Munzir. Tasaruhu mongko njaluk isar sapa Bani Quraidah ku ing istilah Marwan. Pasar ilahi mongko bareng isar sapa Marwan ilahi Bani Quraidah. Anahu tak temne hukum. Iku azabku sebenarnya. Iku azabku iku disembelih. Maksudnya cara tadi dihukum mati. Di anak ia lagu berona tak temne anak-anak Marwan wa malagu lan kandhane Marwan iku fihi iku ing dalam Bani Quraidah. Apa sing turun ya ibal ladina amin. Eling-eling wong sing iman lata kuno jonya nati sira kabeh. Lata kuno on jonya nati sira kabeh. Allah hai Allah wa rasul lan rasul. Wala takunu lan jonya nati sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Mata kese perkara hukum itu kang den amanati sira kabeh ali ngatasi mak. Minat diri sange urusan agama wiri lan liyane ati. Wa antum halu te sira kabeh ku tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Wa lamun lan ngerti sira kabeh nama amalun satane dunya sira kabeh wa auladikum lan anak-anak sira kabeh fitnatur ujian. Aku ngerti sira kabeh. Anak dunya ujian. So datun kang ngalang-alangi an umuri akhirat saking urusan akhir. Wa ana wa ala ing satemene Allah ing dawuh ana sanding Allah ajrun te ganjaran ati menika. Wala tu sawi tu mongko aja ngalano sira kabeh ing akhir timur atil ampal hutang kerja pira-pira dunya wal awlatan pira-pira anak. Wal khianatan serta nglakoni khianat wal khianati utawa lan kelawan khianat di asli krana are ampal lan awlat. Iki rumono iki sak paket kalian wae. Misalnya sampean dengan Singapura, ya. Dulu Nabi itu kan di pemerintahan Medina. Pemerintahan Medina itu dianggap Islam. Maksudnya dianggap itu apa pemerintahnya yang Islam, apa kebetulan punya Nabi yang beragama apa? Walhasil itu gak ada rivalitas jenis Bani Quraidah. Itu mulai ini juga pinter-pinteran ngomong. Ketika ada aturan hukum pada Bani Quraidah, itu mbak anggap mitra atau mbak anggap musuh. Sampean ngadepi Singapura. Rumah-rumah Singapura nyolongi pasir. Di satu sisi itu mitra dagang. Kalau kita tidak menjalin mitra dagang, maka ekspor kita menurun. Hasilnya pura Singapura wae untuk mitra dagang. Dari sing ahli hukum ora kudu ana ketegasan apa? Untuk saja hubungan dengan apa? Ini rumono. Mulane kiai-kiai sak mangke, kalau nate musyawarah menyangkut riba. Mbok nganti kiamat. Masalah riba itu tetap tidak ada yang kayak seperti. Mereka harus dileno mesti rusak. Kalau ingatan sampean tak takoi. Tarif riba itu, tarif utang sing riba. Mesti jadi jawabannya. Misalnya ingatan negosiasi dengan diutang 100.000, kok nyauri setengah tahun jadi 120. Itu jenis riba. Mereka utang dasar 100.000, kok nyaur pinten 120. Tapi nak diwalik. Nilai penurunan uang mesti ngalami penurunan. Nilai intrinsiknya mesti turun. Duit 100.000 saiki, ambil setengah tahun kemudian tentu nilainya beda. Apakah jangan-jangan 20.000 mau menggantikan nilai penurunannya nopo?
Sebab itu ulama-ulama sekarang tentang riba itu ya. Riba itu lebih dari nilai yang saat diutang. Dan nilai itu tidak tertutupi oleh kekurangan karena perjalanan waktu. Jadi kalau bolak-balik ke kampung ngukumi ngoten. Sampai saiki misalnya sampean jadi kiai, harus realistis. Kita kan sering mengalami sengketa nih, misalnya teng kampung tahun 80. Ada seseorang sing kakake iku utang duit 1 juta. Utang dengan adik. Zaman itu ngutangi adik 1 juta direwangi adol sapi bagus. Walhasil untuk duit 1 juta lewat adol sapi apa? Tahun 80 orang nyaur nganti tahun 2000 lagi. Kira-kira disaur 1 juta itu piye? Ngawur tak ngawur. Boten sampean. Ngawur boten sing utang. 1 juta untuk pikir, untuk pancing kan. Kiai kabeh ora musyawarah tak kok ngono sirat-sirat. Dene ngukumi yo ora liwat disaur 5 juta apa riba. Ngukumi 1 juta ora realis. Kulo ngerti kok ngoten pula. Itu makanya sekarang melihat riba itu tertariknya riba itu kayak apa? Itu sudah jelas. Misalnya di haji, zaman Mbah Pulau kaji, dari ini mau 700.000. Era wong tua pulau tahun pinten pulau cek eling kecil, pokoknya pulau cek paham kecil, ono kaji regane mau 7 juta. Wis 19 juta saat ini tahun pulau. Nah, wong kuno istilahnya, pokoknya duitku digawa kakakku itu sak kajinan. Zaman tahun 7. Kajinan zaman itu 7 juta, di tahun 7 juta dhewe. Kajinan saiki 30. Lha boten sakniki sampean tak takoki, lalu tak arif, pinter-pinteran ngomong, terus kemudian sing darani riba itu gimana? Mesti kita arif riba kan nyaur utang sing lebih banyak ketimbang jumlah nominal uang itu. Misalnya 1 juta nyaur 1 juta rong. Mulane kula niku zaman riyen kula cek purun musyawarah fikih niku kula mengingatkan dari dulu saja mengingat. Harusnya apapun ada mata uang yang bernama rupiah itu tetap pakai kurus emas. Dari dulu itu ulama fikih Syafi'i itu menentang keras. Sama delok teng kitab Mu'in Fatwa. Itu menentang keras digunakannya uang kertas. Dianggap uang kertas tidak ada gunanya. Nominal nomor. Makanya teng kitab Mu'in wonten uang fulus itu tidak berlaku wa in rojat rawajan nukut. Meskipun telah diresmikan negara dan sah kayak uang kok. Nah, kalau solusinya ngeten, tetap pakai harga emas. Misalnya sampai utang tahun 70 juta, saat itu untuk bilang gram. Yang terus ngambil apa? Paham ya? Ketika nyaur tahun 2000, jadi kira-kira gramane pin. Bahkan bank dunia itu kalau apa itu devisanya juga pakai kurus nopo. Karena nilai nominal nilai bohong-bohongan. Mula nak biyen iki kiai sing ngeten. Lah anak nyaur dhuwit kudu nganggo dhuwit sing riyen. Ora arep diutang iso nyaur. Lah kok saged. Lah misale ge cilik aku diutang kancaku perkara tuku kerupuk utang Rp1. Nyaure nganggo dhuwit opo nggih Rp1 sak ira ono. Golek dhuwite ora. Lah zaman bae jenengan utang paten. Nyaure piye masuk patene saiki? Malah kadang malah iso nyaur gebarane wis ora. Itu memang menjadi pelajaran. Makanya sekarang itu kan iso dihitung. Itu terus kayak apa? Kodru ziyadah yang nominalnya surut lewat proses waktu. Apa kodru ziyadah yang juga menghitung uang administrasi, uang apa nilai penyusutan, nilai nominal nopo? Akhirnya ulama-ulama tadi yang ditarik 20. Riba itu adalah tambah dari nilai dan nilai itu belum tergerus waktu dan sesuai apa bulat itu. Mereka orang anggota tarik pakai kuno mesti ketinggalan, mesti entar. Ini menjadi pelajaran bagi jenengan betapa satu ilmu lewat satu proses kritik itu akan jihad.
Iku omong kan pinter-pinteran ngomong. Dan aku nganggo jurus yo ngene, gampang. Wong niate ngutangi wong melarat wae nulung. Nulung dibungane jenenge mentung. Satu ora nulung. Ora nganggo teori ekonomi niate nulung kok napa? Lah bungane ra bagi sing bungane, bagi piye? Misale ke diutang tahun 70. Utang 500.000. Tahun 2000 disaur 1 juta. Itu cek ra badani itu, cek akeh nilai 500.000 zaman tahun 70. Berarti badani buyut, temu cek rugi disaur 1 juta wis cek apa? Gitu, misalnya 500.000 tahun 70, kira-kira wis untuk sapi. Tahun 2000 duit 1 juta, orang untuk wet. Barang badani. Mau berkoran mikir mau dicek 500.000 kok disaur tak? Tapi 500.000 dicek untuk sapi 1 juta lagi orang untuk wet. Oke. Mulane wonten pepatah adinu aklun waladina liman lam. Agama itu harus ngakui proses rasionalitas. Tidak punya agama bagi mereka yang tidak ngakui proses. Kadang kalau kue nuruti persisnya tarif itu sudah tidak masuk akal. Mana kalau ambil contoh-contoh tanggal nonton. Gue serius itu zaman bayi ini utang 1 juta. Zaman itu didol sapi kan. Dan anak saat ini disaur 1 juta. 1 juta orang cukup gue tuku sapi. Itu kurang aja sih. Ya, sahur ke sapi babon nah. Jadi aku nak muni tak sahur 7 juta dari riba. Bisa jadi ambil sapi babon ya kono gue tuku sapi apa? Babon. Kalau terus di kampung kan pakai sapi. Pakai apa? Mereka nak pakai sapi itu sama, gitu. Kaji mulai riyen kalau pakai sapi itu sama, bahkan lebih murah. Iya zaman Bambang Pulau Kaji itu terkenalin entek sapi 6 atau sapi 10. Saat ini di kisarannya gitu. Sapi saat ini 1 itu 6 juta. Kalau 10 berarti 30 apa? Malah bodoh. Bisa adol sapi 10 untuk duit 7 juta. Ya kena gue kaji. Tahun 80 adol sapi 10 untuk duit 11 juta ya kena gue. Kok saat ini tahun saat ini kan kaji 30 juta. Adol sapi 10 ya kena gue. Jadi yang mirip emas itu malah harga apa? Mereka nak rupiah tidak bisa dipercaya. Ora iso to dipercaya. Wong kula nu duwe glandak dari wong akeh saya kira gane 1 juta zaman duit kula. Ku dhisik oleh tuku mau 700 rupiah. 700 rupiah untuk nilai glandak sing sakniki nilai pinter 100. Ini kula nak kondo kiye nak pangsara, mana utang kudu nyauri persis, malah ora ono iso nyaur utang. Lah piye lho Gus? Nah, utange nganggo sen. Jadi makhluk sen wis ora diutang 1 rupiah, sementara duit 5 rupiah boleh kangelan, saya ini satuan terkecil 50. Malah kira bisa nyaur ya, utangku 10 rupiah tapi duitku, nah ini bintang pecahan terkecil. 50 rupiah, duit boleh aneh sangat lekak karuan. 100 nopo. Jadi itu menunjukkan, itu tadi, agama. Itu karena mulai omongan itu tadi sitok darani itu bentuk realistis karena ngakui deflasi, evaluasi, pos nganggo nilai intrinsik, nilai nominal macam-macam. Sitok nganggo ukuran pokoknya di 1 juta, nak disaur 1,5 juta jenenge riba. Mereka ono kelebihan 1,5. Kok iso kelebihan piye? Wong zaman 1 juta tahun 70 iku kena nggo tuku sapi. Saiki disaur 2 juta tahun 2000. Ora kena nggo mana ini lebih buyut, tapi sama rasa kalau ngukumi, semuanya menengah, ya mau iya, itu kali kasus rokok aja nih, rokok dari muihar, Purworejo demo, Temanggung demo, katanya membunuh ekonomi rakyat, gua dari petani Temanggung, petani, dari pakar-pakar kedokteran mulai nerokok yang membunuh rakyat. Rokok ya pembunuh sejak. Makanya pakar-pakar kedokteran WHO KB dukung MUI. Mereka cara teori kedokteran rokok kudune hak. Orang petani baku ya kudune hak. Nah, artinya kan harus berdoa ya. Ngaram no rokok rawan mateni petani baku, ngalal rokok rawan mateni pecan. Kan kalau setuju model Palestina. Ono bom Israel tetap mergawe ning ladang sing melaut tetap melaut.
Apa Anda enggak takut bom? Ya takut. Kena bom ya mati, tidak kerja kelaparan ya mati. Enak siapa? Ya ngapain? Takut. Ya, tapi kan ada bom, masa tetap teladang. Ya kena bom ya mati. Tapi enggak kerja kelaparan ya apa? Saya ini fatwa ini ora kerja tembakau rawan mati, rokok paru-paru loro, jantung loro ya apa? Nah, sing fatwa sing aran rokok ya mati padha wae. Sing melo-melo koyo kula nggih, Mas. Cara ilmu hakikat tentunya dan kepodo ae perkara nek ngono. Diangen-angen yang bulat-bulat podo. Ya mau karek pinter-pinteran ngomong. Jadi menang-menang gertak-gertakan sih. Akhirnya keputusannya sing waras nggak? Udah ini dewa atau ngalah. Menurut terus akan mana jalanan tumurun fitobat ini dalam tobatnya Marwan bin Abdul Munzir aku dawa ya ilhaladina amanu. Eling-eling wong sing iman intat takwa lamun wedi sira kabeh Allah ya Allah dilina berarti kelawan gelem tobat. Inaba balik teng wenan tobat. Wal liya lan yalina. Ya kalau mongko gawe sapa Allah laku maring sira kabeh. Allah gawe furqanan ing kemampuan bedakno hak lan batil. Atau furqanan ing pemisah. Ing pemisah niku nggih macam-macam pemisah antara hak batil lan pemisah wong apik lan wong elek. Yen aku antarané sira kabeh wa bena malan antarané perkara takok gunakan kuwatir sira kabeh. Nak wis Allah misahno kowe sangka sing mbok kuwatiri fatan jona mongko selamat sira kabeh. Wa kafiran ngebur sapa Allah antum sing sira kabeh saya atikum ing pira-pira ala sira kabeh. Wa yafilan pura sapa Allah lakum maring sira kabeh dinu kagum ing pira-pira bisa sira kabeh. Allah Allah dzul fadil aziz. Iku dzul fadli sing duweni anugerah ala dini kang Waskur lagi ingat siro yang Muhammad yang kurun alikan mereka yasa kita kelan siro sopa Allah dina kafir sopa ngomong sing kafir mereka yasa waktu sama ulang teman-teman kumpul sopa Allah dina kafir ulil musyawarati krono musyawarah visa nikah ing dalam masalah siro di dari nasbati ono ing dari nasbah cara tadi ruang parlemen gitu terus wong Celia Urien yang pun pinter-pinter wonten dari nasbah ruang pertemuan Liwis bituka supaya iso duwi, supaya iso nyancang sapa kufar ka ing sira. Yusiku ka tegese nyancang sapa kufar ka ing sira. Wayah bisu kalan menjara sapa kufar ka ing sira. Auyak tulu ka utawa mateni sapa kufar ka ing sira. Kuluhum iskabene kufar. Qatla tarajulin kelan kaya matenine wong lanang wahidin kan siji. Auyuk rijuka utawa ngusir sapa kufar ka ing sira min Makkah sange wayang kuru nalan gawe rekayasa sapa kufar jika lan sira wayang kuru lan gawe rekayasa sapa Allah bihim lan kufar bisa diri Amerika kelawan ngatur urusan sira ya awak gambare lan to paring wahyu sapa Allah ile kamaring sira maing perkara sebaru kang padha ngatur sapa kufar ing wa amaro kalan merintah sapa Allah ka ing sira bil khuruji kelawan Wallahu ta'ala khairul makirin iku canggih-canggih dan sing gawe rekayasa gawe taktik rasane. Ahlam. Tegese pirsa-pirsane luwih pirsa-pirsane makirin piye kelawan iki lama. Iki cerita sing ringan, cerita sejarah. Dari Naswa kados wingi kelatoraken. Abu Jahal niku teng Mekah disebut Abdul Hakam, ya. Teng era Jahiliyah Abu Jahal jenis sinten? Abdul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sehingga keputusan kafir-kafir Quraisy itu harus melewati sinten Abdul Hakam. Walhasil karena Muhammad itu dianggap problem. Ya, dianggap apa? Problem. Itu harus dipenjarakan. Kalau dicek dipasung. Ya, napa dipasung? Atau dibunuh. Atau paling tidak diusir. Jadi kemungkinannya 3, dipasung, dibunuh atau apa? Hasil dari tiga pilihan itu mereka setuju semua. Sementara Muhammad tersiksa. Abu Jahal setuju. Akhirnya Allah maringi wahyu teng Nabi Muhammad, malam nanti ono penggerbekan. Sebab niku malam ini kamu harus berangkat. Ini terus cerita Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan kemulan nganti kemuliaan. Ini penting ben wong kafir tidak meninggalkan tempat. Umpama Nabi langsung melayu, niku wong kafir mesti langsung ngejar.
Mergo jelas-jelas targete pun lah. Niku Nabi diutus kemule kon nganggo sidina. Jika wong kafir tetep tenang ning kono, mergo sarane dianggap ijenen. Ternyata Nabi pun liya. Barang dino dibuka jebule anane sinten? Dari wong kafir moko-moko tetep pateni, sementing ana korban. Terus dari liya-liya ora sasaran mateni ali go apa ora kanggo. Iku rekayasa itu nunjukno itu tadi jadi. Cara wong kafir kaya Abu Jahal disebutkan nganggep Muhammad itu napa pro? Karena mengganggu kemapanan kepemimpinan mereka. Rekadayane wong kafir sing kepengin mateni kepengin macam-macam ku kalah mbek rekadayane pangeran. Supaya Allah ngekeki wahyu teng Nabi supaya keluar dari Mekah. Ali ken nganti kemuli sinten? Iku nak versi rasional. Itu kalau versi kayak niku. Nak sing kiai-kiai dijaga ngene niku. Mungkin vaksinahum fahum. Nabi metu nyebar-nyebarno lemah terus akhirnya wong kafir dotu. Fahum napa layu? Dipasani terus mandi. Anggo dhewe napa? Tapi sing jelas niku nak riwayate niku macam-macam. Tapi riwayat sing mujma' alaih dan hadis sahih ya kadis sing kula omongaken. Memang ada riwayat di luar kekuatan taktik tadi memang ada kekuatan mukjizat. Niku malam itu dalam wong kafir-kafir itu pas turune wong kafir itu dipakai kesempatan Nabi keluar. Kemudian Ali menggantikan posisi ini sinten? Dan keluarnya Nabi itu dirasional. Rasional itu menyewa penunjuk jalan. Ya Abu Bakar itu sudah mempersiapkan penunjuk jalan jenenge Abdullah bin Uraidih. Dia itu masih kafir. Tapi menguasai jalan-jalan si Abi Mekah, si di Mekah. Hingga perjalanan Nabi bosan lewat jalan yang standar. Kau nyewa penunjuk nopo, biaya Abu Bakar. Terus yang perjalanan dan transit ke Gusur. Gusur karena rawan kelaparan, Abu Bakar ngutus putrinya Asma tiap pagi dan ngeteri nopo. Kalau bolak-balik matur, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu satu strategi yang paling dasariyah. Yang paling apa? Terus saya Nabi Musa mentang-mentang ditongkat terus sampai pertunjukan. Wah, antum mau jadi ulo gede. Nabi Musa itu nakalan. Dia menangan dia. Mereka sering gaya apa? Nabi Muhammad itu dia biasa. Termasuk proses hijrahnya sendiri itu dia. Pakai pemandu jalan, dia transit tengku, oh dia dikirimi sarapan kalian sinten ad. Anggil sebagai tentara-tentara. Akhirnya kekejar tengku Gusur. Itu pangeran nulungi ora dramatis nganggo Jibril, mau terima nganggo angkabut. Nganggo napa? Monggo napa sareng laba-laba. Ane gonul hama mawazanul angkabut ta'ala khairi bariyati lam tasus walam. Iko ya tuwo li abnat an mudo. Pengeran anaknya uang ya banyak lewat ponari. Nak Nabi Muhammad yang Gusur wono Jibril nganggo swiwine gede. Wong kafir wedi kuat. Mergo kalah gede. Tapi nak ketipu ambek laba-laba mlete ngono kalah mbek napa? Pengeran mesti disunah. Namrud niku raja paling dijaya paling kuat. Iku matine ora krana perang tanding mbek Nabi Ibrahim lho, Bos. Kemuliaan nak mati ini Namrud perkara perang tanding begini. Pengiran ngongkon nyamuk itu sentuh, jadi mau lari kita. Mlebu ning irunge Namrud, nanti itu uteke sinten? Mati ini Namrud mau ambek nyamuk saya. Gosong pelatihan tenan. Nak mati bom nuklir sih keren, jadi harusnya mati terima ambek nyamuk apa? Jadi wong kafir Abu Jahal DS melete dibeli mau kebodhon nek napa laba. Karena misalnya ning gua iku ana macan ta apa wajar wong wedi napa. Iki ora mau terima anggo napa. Wong duwe akeh terima kok ponari. Kuwi kare oleh moco, kok pengiran nyepelane dhuwit kok nyepelane sing tukang golek. Terserah sing moco. Kalau ternyata sini gue cerita-cerita. Di anauha gambar arsento paling wahyu sapa Allah ilaika maring sira. Bil khuruji kelawan
Jika diri Amerika kelawan ngurus perkara sira, di anauka gambaran topane wahyu sapa wa ila kamaring sira. Maing perkara baru kang wis ngatur sapa ngakeh ing mas. Wa amaro kalan perintah sapa wa kang sira bil furuji lan metu. Wallahu ta'ala iku khairul makirin api-api zat sing ngatur rekayasa. A'lamu tegese pirsa-pirsane napa makirin pirsa-pirsane makirin di iklan.